Sungguh berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini. Kita akan selama 2 sesi, malam ini dan besok pagi kita akan mengadakan Dhamma sharing yang akan dibawakan langsung oleh Bante Dhammiko dan juga atas peran serta daripada Bapak Ibu sekalian yang tentunya akan membuat suasana sharing ini menjadi lebih bermakna dan lebih berbobot dan lebih berkembang dan bisa lebih menarik karena ini adalah acara dari kita untuk kita. Kalau ada yang belum kenal dengan beliau Bante Dhammiko, karena memang Bante Dhammiko berdomisili sekarang di Wihara Sadadipa Bekasi, jadi jarang-jarang ke Jawa Tengah. Kalau ke Jawa Tengah paling ya seringnya ke Mendut, tapi di Tanah Putih juga sering mengisi. Bante Dhammiko di Upasampada di Wihara Dhammacaka pada 4 Maret 2004. Jadi beliau ini semestinya sudah cukup lama menjadi biku di bawah Sangga Theravada Indonesia yang tercinta kita ini, dan semoga nanti yang disampaikan Bante, Dhamma yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita, dan yang kita harapkan adalah sekali lagi peran serta aktif. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita terlebih dahulu memberikan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo dhammang desesi adi kalyanang maje kalyanang pariyo sana kalyanang ti. Bapak Ibu, saudara sekalian, ada satu ungkapan Dhamma yang sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai umat Buddha. Ungkapan itu berbunyi, Yo dhammang desesi adi kalyanang maje kalyanang pariyo sana kalyanang. Arti daripada ungkapan itu adalah menyatakan bahwa yo dhammang desesi, Dhamma itu adalah adi kalyanang, indah pada awalnya. Adi itu awal, pertama, mula. Kalyana itu artinya adalah indah. Dhamma itu indah pada awalnya. Maje kalyanang, maje itu sama dengan madhya, yang artinya adalah tengah. Dhamma itu indah pada tengahnya. Dan yang terakhir adalah pariyo sana kalyanang. Dhamma itu indah pada akhirnya. Ungkapan ini tentu tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sebagai umat Buddha. Bapak Ibu sekalian, sekarang apa makna pengertian dari ungkapan ini? Ada beberapa hal yang menjelaskan pengertian dari ungkapan ini. Salah satunya adalah demikian. Dhamma itu indah pada awalnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah menjelaskan aspek yang pertama daripada Dhamma. Apa aspek pertama daripada Dhamma itu? Aspek pertama daripada Dhamma adalah pariyati.
belajar secara teori. Belajar Dhamma secara teori bisa kita lakukan dengan banyak membaca buku-buku Dhamma. Bisa kita lakukan dengan banyak mendengar khotbah-khotbah Dhamma. Dengan melakukan diskusi Dhamma ataupun hal-hal lainnya yang bersifat pembelajaran Dhamma secara teori. Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan belajar Dhamma secara teori adalah mengarahkan diri kita untuk bebas dari loba dosa moha. Untuk bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Itulah arah tujuan kita belajar Dhamma secara teori. Ini yang pertama. Jadi, Dhamma itu indah di awal adalah menegaskan bahwa pada sisi pertama daripada Dhamma, yaitu sisi teori, kita sudah diarahkan untuk bebas dari loba dosa moha. Dhamma itu indah pada tengahnya. Bapak Ibu sekalian, ini menjelaskan aspek yang kedua daripada Dhamma. Apa aspek kedua daripada Dhamma? Aspek kedua daripada Dhamma adalah pati-pati. Aspek praktek. Yang pertama adalah tahap teori. Maka pada tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Praktek. Dari apa yang sudah kita teorikan itu. Kita belajar teori berdana. Maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan dana itu. Kita belajar teori sila. Langkah selanjutnya adalah praktek pelaksanaan sila. Kita belajar teori meditasi. Langkah selanjutnya adalah praktek melaksanakan meditasi. Jadi apa yang sudah dipelajari secara teori dari ajaran Buddha itu pada tahap yang kedua adalah dilaksanakan, dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Buddha. Seperti halnya kita belajar Dhamma secara teori. Arahnya adalah kepada pelenyapan loba dosa moha. Demikian pula kita melaksanakan Dhamma, arah daripada pelaksanaan Dhamma itu juga menuju pada pelenyapan loba dosa moha. Dana yang kita lakukan sebagai latihan, sarana yang mengarah pada pelenyapan loba dosa moha. Sila yang kita latih sebagai latihan, sarana yang menuju pada pelenyapan loba dosa moha. Meditasi yang kita jalani sebagai sarana latihan yang menuju pada pelenyapan loba dosa moha. Inilah keindahannya Dhamma pada tahap yang menengah. Memang terkadang yang terjadi, justru sebaliknya. Kita bisa melihat beberapa umat sudah pernah ikut latihan samanera 2 minggu. Bukannya menjadi contoh teladan buat umat yang belum pernah ikut latihan pabaja. Ternyata setelah ikut latihan pabaja itu malah menghilang dari wihara. Begitu ditanya, kenapa nggak ke wihara lagi? Loh, saya kan sudah pernah ikut pabaja. Seolah-olah dengan ikut pabaja 2 minggu itu, sudah langsung mencapai arahata. Ikut wipasana 10 hari. Nggak pernah muncul lagi di wihara. Seolah-olah dengan 10 hari wipasana sudah mencapai tingkat kesucian. Ini kan ironis sekali.
Jadi setelah praktek melaksanakan dhamma, setelah belajar dhamma, yang terjadi bukannya tambah semangat berjuang melenyapkan loba dosa moha, ini malah sebaliknya. Ironis. Makanya di sini kalau kita memang sudah pernah ikut latihan pabaja samanera, ikut latihan atasilani, pernah ikut latihan meditasi, harusnya lebih semangat. Kasih contoh buat yang lain yang belum pernah ikut. Kenapa? Karena seperti tadi sudah dikatakan, praktek dhamma yang kita jalani itu mengarah pada pelenyapan loba dosa moha. Bukan memunculkan loba dosa moha yang baru. Kalau kita mampu ya melanjutkan praktek yang sudah didapat dari latihan-latihan itu, tentu kita sudah berada mengarahkan diri kita untuk menuju pada pelenyapan loba dosa moha. Jadi di sini kita akan menemukan keindahan dhamma. Di mana? Di saat kita melaksanakan dhamma. Di saat kita praktek. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dhamma itu indah pada akhirnya. Ini menjelaskan aspek yang terakhir daripada dhamma. Apa itu? Pati weda. Hasil, buah, pahala yang diperoleh daripada pelaksanaan teori dan praktek dhamma yang sudah dijalani. Kita mendapat hasil. Ibaratnya ibu-ibu, ibaratnya remaja putri, dapat resep masakan. Resep itu dicatat, resep itu di-clipping. Itu secara teori. Kemudian mulai masak. Ini tahap praktek. Tahap yang selanjutnya adalah makan. Ya kan? Kita teori, belajar dhamma, kita praktek. Tahap selanjutnya adalah mendapatkan buah, hasil daripada teori dan praktek dhamma. Memang Bapak Ibu sekalian, hasil daripada teori dan praktek dhamma seperti di awal, di tengah, di akhirnya adalah lenyapnya loba dosa moha. Meskipun kita belum sampai dari teori dan praktek dhamma yang kita jalani, belum sampai pada tujuan pelenyapan loba dosa moha, setidaknya dengan teori dan praktek dhamma yang sudah kita jalani, batin kita berkembang. Batin kita lebih maju. Batin kita lebih bijak. Kenapa? Karena batin yang bijak itu penting untuk mensikapi persoalan hidup. Sehari-hari kan kita bertemu dengan persoalan hidup. Kalau kita tidak memahami, tidak memiliki batin yang bijak, tidak memahami persoalan hidup, sebentar-sebentar stres. Sebentar-sebentar stres. Bahasa orang sekarang, sebentar-sebentar galau. Kalau kita batinnya bijak, menghadapi persoalan hidup, memandang itu sebagai sebuah proses yang wajar terjadi dalam kehidupan kita. Wajar Bapak Ibu sekalian kalau kita mendapat persoalan hidup. Sangat wajar sekali. Mengingat kita masih hidup. Ya kan? Orang mati aja tetap dapat persoalan mati kok. Ya kan? Iya. Kita harus memandang dapat untung wajar. Rugi wajar nggak? Wajar. Oh, itu kenyataan hidup. Namanya orang jualan, kalau nggak untung ya rugi. Namanya orang jualan, kalau nggak rugi ya untung. Dipuji, wajar nggak? Wajar. Dicela? Wajar. Jangan dibilang dicela itu kurang ajar. Ya, wajar. Punya kedudukan, wajar. Tidak punya kedudukan, wajar. Bahagia, wajar. Menderita juga wajar.
itulah kenyataan hidup. Nah, mampukah kita memahami fenomena yang muncul ini? Jadi jangan sampai ketika hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan kenyataan menerpa kita, kalau batin kita bijak, kita akan memandang semua itu sebagai sebuah proses kewajaran yang sangat wajar terjadi dalam kehidupan. Dan kita akan memandang itu sebagai sebuah proses yang muncul, berkembang, dan lenyap. Sebagai sebuah proses yang muncul, berkembang, dan lenyap. Saat ini lagi dapat pujian. Pujian muncul, berkembang, lenyap lagi. Saat ini lagi dapat celaan. Celaan muncul, berkembang, lenyap lagi. Saat ini lagi dapat untung. Untung muncul beserta dengan bejo dan selamat. Berkembang, lenyap lagi. Rugi muncul, berkembang, lenyap lagi. Itulah kenyataan hidup. Nah, mampukah kita mensikapi ini? Dari mana kita memiliki kemampuan untuk bisa mensikapi ini? Dari teori dan praktek dhamma yang kita jalani. Jadi meskipun dari teori dan praktek dhamma itu belum menuntun kita pada pelenyapan loba dosa moha, setidaknya di sini batin kita sudah berkembang ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bijak, mampu menerima setiap kenyataan hidup yang terjadi pada diri kita dalam hidup ini sebagai sebuah proses kewajaran yang terjadi dalam hidup. Dan kita memandang itu sebagai proses yang muncul, berkembang, dan lenyap. Inilah Bapak Ibu sekalian, salah satu pengertian dhamma indah di awal, dhamma indah di tengah, dhamma indah pada akhirnya. Jadi ada sinkronisasi, ada kesesuaian. Di awal diarahkan untuk pelenyapan loba dosa moha, di tengah diarahkan untuk pelenyapan loba dosa moha, di akhir menuju pada pelenyapan loba dosa moha. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab suci Anguttara Nikaya Attaka Nipata Pali atau kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 8, Buddha menjelaskan bahwa Dhamma Winaya yang beliau ajarkan itu seperti samudra. Dhamma Winaya yang Buddha ajarkan diumpamakan seperti samudra, seperti lautan. Ada 8 perumpamaan yang dijelaskan di dalam sutta ini. Apa saja 8 perumpamaan tersebut? Bapak Ibu sekalian, perumpamaan yang pertama, seperti samudra, seperti lautan, yang kalau airnya naik, pasang, naiknya itu pelan-pelan. Ya, air laut naik, pasang, naiknya itu pelan-pelan. Kapan saatnya air laut pasang? Ya, saat mendekati bulan purnama. Ya, saat mendekati bulan purnama. Saat pasang naiknya pelan-pelan. Saat surut, surutnya juga pelan-pelan. Bahasa gampangnya step by step. Ya, pelan-pelan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, di dalam Dhamma Winaya ada teori-teori dhamma yang bertahap. Ada praktek-praktek dhamma yang bertahap. Ada hasil-hasil dari teori dan praktek dhamma yang juga bertahap. Maksudnya bagaimana? Ada teori-teori dhamma yang bertahap. Kepada umat Buddha yang masih baru, yang latar belakangnya Buddhis tradisi ataupun non-Buddhis awalnya, kepada umat Buddha yang masih baru ini, kalau kita menyampaikan teori dhamma, jangan langsung yang tinggi-tinggi, yang mendasar dahulu,
yang mudah dicerna, logis, dan bersifat keseharian. Ya, jadi umat Buddha masih baru ini jangan langsung dikasih pelajaran Dhamma yang tinggi-tinggi. Kenapa? Wawasannya belum sampai. Wong baru datang kok langsung diajarin Dhamma yang tinggi-tinggi. Kalau langsung diajarin Dhamma yang tinggi-tinggi, nanti bisa terjadi sekali datang ke wihara juga untuk terakhir kalinya. Ya, kenapa? Nanti akan berpandangan agama Buddha sulit. Jadi begitu dia pertama kali datang ke wihara, diajarin teori Dhamma yang tinggi, pertama kali dan terakhir kalinya. Gak datang lagi, kapok. Beri pemahaman teoritis yang mendasar, logis sehari-hari. Contoh, menjelaskan karma. Jangan langsung nanti berdasarkan kitab suci, karma itu dibagi ini. Sulit, masih baru. Yang sehari-hari, yang logis. Dalam keseharian kita sering melihat, misalkan ada wanita cantik, kaya, tapi temennya sedikit. Ya kan? Sehari-hari dijumpai nggak kasus seperti ini? Ini kan kalau kita jelaskan kombinasi karma ini. Kombinasi perbuatan, tidak hanya satu perbuatan. Tapi di sisi lain kita sehari-hari juga melihat ada wanita tidak cantik, tidak kaya, temennya banyak. Ya kan? Terjadi kan itu kan dalam keseharian hidup kita? Nah, menjelaskannya bagaimana? Sekali lagi, ini kombinasi karma, kombinasi perbuatan, tidak hanya satu perbuatan. Kenapa wanita itu menjadi cantik? Karena dia tidak mudah marah. Kenapa wanita itu menjadi kaya? Karena dia gemar berdana. Cantik, kaya, tapi temennya sedikit. Sisi positif ada sisi negatif. Kenapa temannya sedikit? Sombong, angkuh. Ya kan? Itu yang menjadikan dirinya di sisi lain kaya, cantik, tapi temannya sedikit. Kesombongannya yang menjadikan dia dari sisi persahabatan tidak memiliki banyak teman. Kenapa wanita itu tidak cantik? Karena mudah marah. Kenapa tidak kaya? Karena kurang berdana. Kenapa temannya banyak? Karena ramah, tidak sombong. Ya, ini kan kombinasi perbuatan. Dan ini keseharian terjadi, bisa kita temui logis. Jadi jangan langsung yang tinggi-tinggi. Yang biasa-biasa saja. Nanti kalau dia sudah sering, sudah aktif, baru dikasih tahu. Karma itu dibagi berdasarkan ini. Ada praktek-praktek Dhamma yang bertahap. Bapak, Ibu sekalian, seperti teori, praktek Dhamma juga bertahap. Dana, kalau kita rujuk berdasarkan parami, itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Dana yang biasa, dana yang menengah, dana yang lebih tinggi atau luar biasa. Dana yang biasa maksudnya apa? Dana yang biasa adalah memberikan persembahan yang sifatnya materi. Kalau kita dana makanan, kita dana minuman, ini dana yang biasa. Dana pakaian, ini dana yang biasa. Dana tempat tinggal, ini dana biasa. Dana obat-obatan, ini dana biasa. Jadi dana biasa itu adalah dana yang bersifat materi. Pemberian yang sifatnya materi. Dana yang menengah adalah persembahan pemberian organ tubuh. Contohnya apa? Donor darah.
Dana yang luar biasa yang lebih tinggi adalah mengorbankan kehidupan. Ya, kita jangan langsung berpikir, wah harus bunuh diri mate. Bukan. Ya jadi biku salah satu contoh gampangnya. Iya, jadi biku itu termasuk dana paramata parami. Dana yang lebih tinggi. Ya kan? Kan nggak semua langsung bisa kan melaksanakan dana yang lebih tinggi. Membutuhkan tahapan, membutuhkan proses. Ada mungkin umat yang gemar berdana materi. Dia rela memberikan persembahan-persembahan dana yang sifatnya materi. Tapi pada tahap dana yang menengah, dia belum mampu, belum sanggup. Begitu ada donor darah, Bante, saya mah nggak ikut donor darah dulu ah. Loh kenapa? Badannya cukup lah, ya. Kan ada syarat-syaratnya untuk donor kan? Dari sisi ya postur, usia dan sebagainya, berat badan dan sebagainya. Enggak ah Bante. Loh kenapa? Takut jarum suntiknya gede. Tapi tenang Bante, konsumsi buat yang donor saya yang jamin, saya yang dana. Bisa saja kan seperti itu kan? Tapi dia belum mampu melaksanakan dana dalam tahap yang menengah. Tapi untuk dana materi, dia selalu siap membantu. Butuh proses, butuh tahapan. Pelan-pelan, tidak bisa dipaksakan. Ya, nanti dengan sendirinya, begitu dia memberi dana konsumsi untuk yang donor darah, dia ikut hadir. Nanti kan pasti tanya-tanya kepada yang sudah donor. Gimana rasanya donor darah? Sakit nggak itu jarumnya? Enggak, biasa aja. Kayak digigit semut kok. Beneran kayak digigit semut. Nyobain ah. Ya kan? Meningkat. Jadi jangan langsung dipaksain. Hei, ayo donor. Lah nanti nggak datang lagi dia. Saya dipaksa, orang saya masih takut. Jadi butuh juga praktek yang bertahap. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, hasilnya, pahalanya, buahnya juga bertahap. Dalam bahasa yang sederhana, tidak ada cara instan untuk mencapai kesucian. Semuanya butuh tahapan, semuanya butuh proses. Seperti air laut, naiknya pelan-pelan, seperti air laut, surutnya juga pelan-pelan. Begitu juga di dalam Dhamma Winaya, ada teori, praktek, dan juga hasil yang bertahap. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, seperti air laut, seperti samudera, kalaupun dia meluap, pasang, dia pasang pada batas-batasnya. Dalam arti kata, dia berada tetap dalam garis pantai. Kan nggak ada kan air laut ketika pasang naik sampai ke gunung. Dia berada tetap pada garis-garis pantai. Tidak melebihi itu. Ya, kalaupun sampai terjadi rob, siapa suruh bikin rumahnya di pinggir laut? Ada batasan-batasan. Ada standar. Sila buat kita sebagai umat Buddha. Seperti air laut ketika dia pasang punya batasan-batasan, demikian pula di dalam Dhamma Winaya ada batasan-batasan sila buat kita sebagai umat Buddha. Bapak Ibu sebagai upasaka upasika. Silanya berapa? Berapa silanya? 5. Kalau dilanggar masih umat Buddha bukan? Masih. Kalau dikurangi masih umat Buddha bukan? Kalau dilanggar masih umat Buddha bukan? Kalau dilanggar silanya berapa? Kalau dikurangi? Nah, itu. Kalau dilanggar masih umat Buddha bukan? Kalau dikurangi masih umat Buddha bukan? Bukan. Ya, beda tuh antara dilanggar dengan dikurangi. Kalau dilanggar kan silanya tetap 5.
Ya kan? Aturannya tetap 5. Nah, lain halnya kalau dikurangi. Bisa jadi 4, bisa jadi 3, bisa jadi 2, bisa jadi 1, bisa jadi bablas. Bapak Ibu sekalian, yang namanya Pancasila Buddhis itu adalah standar sila buat upasaka upasika. Di dalam kitab suci Anggutara Nikaya ada percakapan antara Pangeran Mahanama dengan Buddha. Pangeran Mahanama bertanya kepada Buddha, Bante, apakah yang disebut upasaka upasika itu? Mahanama, yang disebut upasaka upasika itu adalah mereka yang berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Bante, bagaimanakah prakteknya upasaka upasika itu? Mereka melatih diri dalam 5 latihan sila. Ya, jadi standarnya itu 5. Kalau dilanggar, silanya masih 5. Kalau dikurangi, silanya tidak lagi 5. Jadi kalau dilanggar, masih umat Buddha. Kalau dikurangi, bukan lagi umat Buddha. Bahkan kalau dikurangi, juga bukan lagi manusia. Manusia badannya aja. Perilakunya bukan manusia. Ya. Kenapa? Karena Pancasila Buddhis ini juga dikatakan sebagai manusia dhamma. Dhamma yang menunjukkan sifat manusia. Jadi kalau 5 sila ini dikurangi, bukan lagi manusia. Badannya saja manusia. Kan kita sering kalau melihat orang jahat, sangat jahatnya, melakukan kejahatan dengan kejam, dengan keji, kita mengatakan seperti binatang. Ya kan? Makanya di dalam Dhamma kan ada istilah manusa tirocano. Ya kan? Manusia badannya, perilakunya seperti binatang. Ya, jadi kalau dikurangi bukan lagi manusia. Manusia fisiknya saja, mentalitasnya mentalitas binatang. Manusia dhamma juga berarti, Bapak Ibu sekalian, sebagai dhamma yang menuntun untuk terlahirkan kembali sebagai manusia. Jadi Pancasila Buddhis itu kalau dilaksanakan, dipraktekkan, diterapkan dengan baik, bisa membawa kita pada kekelahiran kembali sebagai manusia lagi. Nah, sekarang kita bisa merasakan nggak buah hasil daripada pelaksanaan sila yang saat ini masak, yang saat ini kita rasakan, yang saat ini kita terima. Melaksanakan 5 sila itu dengan baik bisa membawa pada kekelahiran kembali sebagai manusia. Terus saya tanya, sadar nggak saat ini ada buah karma baik yang masak daripada pelaksanaan sila itu? Ada nggak? Ada. Apa? Saat ini kita memperoleh kelahiran kembali sebagai manusia. Jangan berpikir buah karma itu sifatnya matangnya maunya materi terus. Untung terus. Keliru itu, ya kan? Keliru. Memang salah satunya itu. Tapi ada yang lebih berharga daripada masaknya kebajikan yang sifatnya materi. Apa? Lahir kembali sebagai manusia. Apa? Bisa bertemu dengan Dhamma. Itu jauh lebih berharga. Ya, ini jangan cuma, oh dapat cewek cakep Bante, karma baik berbuah. Ya, jadi ada standar silanya. Ada standar sila buat kita sebagai umat Buddha. Ya, 5, 8 itu juga buat upasaka upasika. Yang 8 itu, ya, 8 itu juga buat upasaka upasika. Kemudian 10 untuk samanera. 227 untuk para biku. Seperti air laut, kalau pasang punya batasan-batasan, demikian pula di dalam Dhamma Winaya ada batasan-batasan sila yang menunjukkan kita sebagai umat Buddha. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, seperti air laut, perumpamaannya begini. Kita
tinggal tidak jauh dari laut. Kita memelihara beberapa ekor ayam. Satu hari ayam yang kita pelihara ini sakit, kemudian mati. Nah, kita berpikir, wah, rumah saya dekat laut. Daripada saya harus kubur ayam ini, mesti keluar modal beli cangkul, beli sekop, dan keluar tenaga. Lebih baik bangkai ayam ini saya buang aja ke laut. Bangkai ayam dibawa ke pinggir laut. Sampai di pinggir laut, ya kan biar lemparannya jauh toh, diputer-puter. Apa yang terjadi dengan bangkai ayam yang sudah dilempar itu? Apakah laut itu akan membawa terus ke tengah atau apa yang terjadi? Kembali ke pantai. Kotoran, bangkai apapun yang kita buang ke laut, laut akan menyeret kotoran bangkai yang kita buang itu kembali ke tepian. Begitu juga Bapak Ibu sekalian di dalam Dhamma Winaya. Bagi mereka yang memasuki kehidupan suci sebagai samana dengan tujuan yang tidak murni, Dhamma Winaya akan membawa orang seperti ini kembali menjadi umat. Waktu saya masih sekolah, ada teman saya yang cerita kepada saya, temannya teman saya ini punya niat mau jadi biku. Baik toh? Nah, setelah teman saya ini cerita lagi, apa yang melatar belakangi temannya itu mau jadi biku? Ternyata temannya teman saya mau jadi biku ini karena dia baru saja putus cinta. Kadang-kadang kan ada kan pemuda Buddhis patah hati, langsung punya pemikiran praktis, jadi biku aja. Ini pelecehan. Menganggap memasuki kehidupan sebagai samanera, sebagai biku, kalau sudah patah hati. Tahan nggak kalau begitu niatnya? Nggak bakal tahan. Seperti bangkai yang dilempar ke laut, pasti akan kembali lagi. Memangnya gampang jadi samanera, jadi biku? Sekarang begini saja yang mudah. Sekarang di antara Bapak Ibu sekalian, siapa yang sehari-hari atau minimal dalam sebulan sekali 4 kali atasila? Ya kan? Hari Uposatha kan sebulan ada 4 toh. Apalagi ini setiap hari nggak makan setelah lewat tengah hari. Kalau latar belakangnya patah hati, kuat nggak? Setiap hari nggak makan setelah lewat tengah hari. Dulu waktu saya masih baru-baru jadi biku, tinggal di Jakarta, terkadang ada undangan baca parita. Baik itu parita kematian, ataupun pemberkahan rumah, toko, dan sebagainya. Terkadang yang jemput ibu-ibu. Di mobil, dalam perjalanan, ibu-ibu ini suka nanya, "Bante masih muda loh. Begini. Kenapa Bante jadi biku? Patah hati ya?" Makanya pada kesempatan lain, ketika saya diundang lagi, dapat jadwal, dapat tugas baca parita lagi, dan yang jemput ibu-ibu, meskipun ibu-ibunya sudah berbeda, kalau sudah mulai ada pertanyaan, "Bante masih muda loh, kenapa jadi biku?" Saya langsung jawab, yang jelas bukan karena patah hati. Tentu tidak akan tahan lama. Kalau niatnya, motifnya menjadi samana, menjalani kehidupan suci dengan latar belakang yang tidak baik. Seperti bangkai kotoran yang kita lempar ke laut akan terhempas kembali ke pantai, ke tepian. Begitu juga bagi mereka yang memasuki kehidupan suci dengan niat yang tidak baik.
pasti tidak akan mampu bertahan lama. Di dalam suta-suta disebutkan bahwa dasar motivasi memasuki kehidupan suci adalah keyakinan. Ya kan? Keyakinan. Itulah yang akan membuat kita mampu bertahan. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, perumpamaan yang keempat yang menggambarkan Dhamma Winaya seperti samudra adalah seperti samudra, seperti laut yang menjadi tempat bermuaranya banyak aliran sungai. Ya kan? Di sekitar kita kan banyak sekali sungai kan? Ketika aliran sungai ini mengalir di sekitar kita, masyarakat memberi nama aliran sungai itu Kali Garang. Kita memberi nama itu. Ya, masyarakat memberi nama itu Kali Garang, itu Kali Brantas, itu Bengawan Solo. Nah, itu saat masih berada di sekitar kita. Sungai itu masih punya nama. Bagaimana ketika aliran sungai ini akhirnya sudah sampai ke laut? Mampukah kita masih mengenali? Mampu nggak? Ini Bante, saya tahu nih air Kali Garang. Ini Bante, saya tahu nih air Kali Semarang. Ini Bante, saya tahu nih air Kali Banjar Banjir Kanal Barat. Ya. Dari mana kamu tahu? Itu kan sudah bermuara ke lautan, sudah bercampur semuanya. Oh, tahu dong Bante, kemarin saya pipis di situ soalnya. Ketika air itu sudah sampai di laut, kita tidak lagi mampu mengenali. Sudah lebur menjadi satu. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, apapun latar belakang kita sebagai umat Buddha, ras, suku, pendidikan, ekonomi, atau apapun, saat kita menjadi umat Buddha, kita lebur menjadi satu. Tiada beda. Bahasa gampangnya, sesungguhnya kalau kita lihat sejak 2600 tahun yang lalu, Buddha sudah mengusung semangat anti diskriminasi. Jangan sampai ada perbedaan. Makanya kalau kita membaca riwayat Buddha, di situ kita bisa melihat Buddha menerima semua lapisan masyarakat masuk menjadi umat Buddha. Ada raja jadi umat Buddha, ada pangeran jadi umat Buddha, ada pedagang jadi umat Buddha, ada bankir jadi umat Buddha, ada hartawan jadi umat Buddha. Bahkan ada juga tukang sapu jadi umat Buddha. Semua diterima, semua diperlakukan dengan baik tanpa dibedakan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Dhamma itu sifatnya universal. Tidak hanya untuk sekelompok orang, tidak hanya untuk sebagian orang, tapi sifatnya menyeluruh. Orang kaya dengan orang miskin, penyakitnya sama. Terdera oleh penderitaan yang muncul dari nafsu keinginan. Ya kan? Orang kaya punya nafsu keinginan enggak? Punya. Orang miskin punya enggak? Sama. Ya kan? Terdera oleh penderitaan, oleh duka. Maka ini harus diakhiri. Jadi jangan sampai mereka-mereka yang sudah tidak mampu ditambah lagi penderitanya. Dengan apa? Diperlakukan dengan beda, diperlakukan secara diskriminatif. Jadi seperti air sungai yang sudah bermuara ke lautan, pada saat kita sudah berada di dalam komunitas sebagai umat Buddha, jangan lagi ada perbedaan apapun. Bapak Ibu sekalian, terkadang memang masih terjadi banyak umat yang belum mengerti. Pengalaman saya waktu masih menjadi samanera.
tugas ke daerah-daerah, masuk ke pelosok-pelosok. Pernah saat itu masuk ke dalam pembinaan di daerah, di pelosok yang jauh. Saat sampai ngomong-ngomong sama romonya. Saat itu ada biku yang ikut dalam pembinaan tersebut. Nanya sama biku itu, Bante, kalau ngomong sama Bante ini pakai bahasa apa ya? Bante ini sukunya Cina ya? Bantenya langsung jawab, bukan, sukunya bukan Cina, tapi sukunya suku Sakya. Ini justru terjadi. Kenapa? Karena kurang pengertian. Romo ini baru pertama kali lihat orang gundul pakai jubah, kulitnya putih, matanya sipit. Makanya ini perlu ya kita mewartakan hal-hal seperti ini, bahwa di dalam Dhamma sejak 2600 tahun lalu Buddha sudah mengusung konsepsi paham anti diskriminasi. Jangan lagi kita membedakan kesukuan, ras, status sosial, status pendidikan, atau apapun di dalam komunitas kita sebagai umat Buddha, di dalam masyarakat kita sebagai warga manusia. Ya, jadi seperti sungai yang bermuara ke laut, bercampur menjadi satu. Di dalam Dhamma Winaya tidak ada perbedaan dalam hal apapun. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, seperti samudra, seperti lautan. Meskipun banyak sungai bermuara ke sana, airnya tidak bertambah. Meskipun curah hujan turun dengan derasnya di atas laut, airnya juga tidak bertambah. Meskipun matahari bersinar dengan terik, airnya tidak berkurang. Demikian pula di dalam Dhamma Winaya. Bagi mereka yang merealisasi nibbana, tidak ada penambahan ataupun pengurangan elemen. Ini agak sulit, saya akan coba menjelaskannya dengan sederhana. Bapak Ibu sekalian, yang namanya makhluk hidup, yang namanya manusia, itu terdiri dari dua unsur. Unsur jasmani dan unsur batin, mental. Unsur jasmani kita terbangun dari 4 unsur, 4 elemen. Ada elemen tanah, ada elemen air, ada elemen api, dan ada elemen angin. Mental kita, Bapak Ibu sekalian, terbangun dari unsur perasaan, dari unsur persepsi, sanya, dari unsur kontak, dari unsur kesadaran, dan dari unsur perhatian, mano sancetana. Inilah elemen mental kita. Pada saat seseorang merealisasi nibbana, tidak ada penambahan ataupun pengurangan dari elemen-elemen fisik maupun dari elemen-elemen mental. Tidak juga ada penambahan dari elemen fisik ataupun elemen mental. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Udana, nibbana itu dinyatakan sebagai ati asangkatang. Ati asangkatang, padamnya elemen, lenyapnya elemen, berhentinya elemen. Nibbana juga disinonimkan dengan istilah yang lebih mudah, yaitu lobakayo, padamnya keserakahan. Dosakayo, padamnya kebencian. Mohakayo, padamnya kebodohan batin. Dan sering juga disebut dengan istilah tanhakayo, padam atau lenyapnya tanha. Seperti air laut,
airnya tidak bertambah. Meskipun banyak sungai bermuara ke sana, meskipun hujan turun dengan derasnya, seperti air laut, airnya tidak berkurang, meskipun matahari bersinar dengan teriknya. Demikian pula di dalam Dhamma Winaya, bagi mereka yang sudah merealisasi nibbana, tidak ada penambahan ataupun pengurangan elemen, baik secara fisik maupun secara mental. Nibbana adalah identik dengan ati asangkatang, padam, berhenti, atau lenyapnya elemen. Ini yang kelima. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, seperti air laut, seperti air samudera, hanya punya satu rasa. Apa rasa air laut? Asin. Demikian juga Dhamma Winaya, punya satu rasa. Apa rasanya Dhamma Winaya? Rasa daripada Dhamma Winaya adalah wimuti raso, rasa kebebasan. Bebas dari apa? Bebas dari penderitaan. Itulah rasa Dhamma Winaya. Bapak Ibu sekalian, kita terdera oleh penderitaan yang muncul dari adanya nafsu keinginan, dari adanya tanha. Buddha sudah mengajarkan kita untuk bisa memahami kenyataan akan ada penderitaan. Buddha juga mengajarkan kita bahwa ada penyebab penderitaan. Buddha juga menjelaskan ada lenyapnya penderitaan dan ada jalan untuk melenyapkan penderitaan yang bisa membawa pada tercapainya kebebasan. Apa jalannya? Jalannya adalah jalan mulia berunsur 8. Ada pandangan benar, ada pikiran benar, ada ucapan benar, ada perbuatan benar, ada mata pencarian benar, ada usaha benar, ada perhatian benar, ada meditasi benar. Jalan mulia beruas 8. Yang mana Bapak Ibu sekalian? Pelaksanaan dari jalan mulia beruas 8 ini akan memunculkan faktor yang ke-9 dan yang ke-10. Ruas yang ke-9 dan yang ke-10. Apa ruas yang ke-9? Yang ke-9 adalah samanyana, yang artinya adalah pengetahuan benar. Yang ke-10 adalah sama wimuti, yang artinya adalah kebebasan benar. Jadi dari 8 ini nanti memunculkan ke-9 dan ke-10. Samanyana, pengetahuan benar, dan sama wimuti, kebebasan benar. Inilah rasa Dhamma. Bapak Ibu sekalian, samaditi, pandangan benar, itu adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki. Ada 2 pemahaman samaditi. Samaditi yang sifatnya duniawi dan samaditi yang sifatnya non-duniawi atau di atas duniawi. Samaditi, pandangan benar, sifatnya duniawi, juga ada 2. Yang pertama adalah memahami kama dan buahnya, atau kama dan akibatnya. Yang kedua adalah memahami hal-hal yang berkaitan dengan Dhamma. Bapak Ibu sekalian, di sini penting untuk sebagai tahap awal memahami, memiliki pandangan benar yang sifatnya duniawi, terutama yang berkaitan dengan kama dan hasil atau akibatnya. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang masih berpandangan salah. Apa? Menganut ketahayulan. Salah satu contohnya.
ya, menganut ketahayulan. Salah satu contohnya, kalau kita masih terkungkung dengan konsepsi, belum memahami kamma dan buahnya, kalau kita justru malah terkungkung dengan konsepsi ketahayulan, sulit untuk bisa mencapai kesucian. Kenapa? Pandangannya masih salah. Kenapa? Kita bisa menelaah. Orang yang mencapai tingkat kesucian pertama, Sotapanna, itu membasmi 3 belenggu. Ya, membasmi 3 belenggu. Belenggu keakuan, belenggu keraguan, dan belenggu ketahayulan. Kalau kita masih terjerat dalam belenggu ketahayulan, bagaimana mungkin kita bisa mencapai kesucian? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kebebasan? Jadi secara pandangan duniawi, kita harus berjuang untuk bisa memahami konsepsi kamma dan buah atau akibatnya. Dalam pandangan benar yang sifatnya di atas duniawi adalah memahami 4 kebenaran mulia. Jadi pada tahap awal yang penting adalah memahami kamma itu dulu. Kamma dan buah atau akibatnya. Untuk apa? Dengan pengertian itu diharapkan, dengan pandangan benar itu diharapkan mampu membebaskan kita dari konsepsi ketahayulan. Air laut hanya punya satu rasa, demikian juga Dhamma Winaya hanya punya satu rasa, yaitu rasa kebebasan. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, perumpamaan yang ketujuh adalah seperti samudra, seperti lautan, banyak menyimpan benda-benda berharga. Ya kan? Kita bisa melihat lautan itu banyak menyimpan benda-benda berharga. Satu contoh, ibu-ibu mungkin ada yang punya mutiara. Mutiara itu kan didapat dari laut toh. Ya kan? Itu murah mahal harganya. Hah? Mahal. Kita sebagai umat Buddha punya mutiara enggak? Punya permata enggak? Hah? Punya. Kita sebagai umat Buddha punya permata. Yang bahkan permata yang kita miliki sebagai umat Buddha lebih berharga dari permata duniawi. Lebih berharga daripada permata surgawi. Coba lihat Ratana Sutta bait ketiga. Tuh ada buku Parita. Yang kinci witang idawa hurangwa. Sagesu wayang ratanang panitang. Nano samang ati tatagatena idampi bude ratanang panitang. Harta apapun yang ada di dunia ini, permata apapun yang ada di alam surga, tiada satu pun yang nilainya setara dengan permata Buddha. Jadi permata Buddha ini lebih berharga bahkan daripada permata materi yang mungkin kita miliki di rumah. Bahkan permata Buddha ini juga lebih berharga daripada harta apapun yang ada di alam surga. Jangan ditinggalin. Kenapa? Lebih berharga. Benda lain dari laut yang juga berharga. Apa? Mutiara lagi. Yang sehari-hari kita pakai. Garam. Mau nambahin darah tinggi. Buat kendaraan kita. Minyak, BBM. Itu didapat dari laut apa dari gunung? Hah? Pengeboran minyak itu di mana? Di gunung apa di laut? Di laut. Itu kan berharga kan? Ya kan? Minyak bumi berharga enggak? Berharga. Minyak itu berharga. Minyak bumi. Ya. Bahkan ada negara-negara yang menganggap minyak bumi itu lebih berharga dari nyawa manusia. Perang di Teluk itu kan apa yang diperebutkan? Itu minyak. Ya kita nggak usah jauh-jauh
mutiara yang mahal. Contoh kasus yang sehari-hari kita pakai, minyak bumi itu saja berharga. Dan itu didapat dari laut. Bapak Ibu sekalian, seperti lautan menyimpan banyak benda-benda berharga, demikian juga Dhamma Winaya banyak menyimpan ajaran-ajaran yang berharga. Di Sutta disebutkan ada ajaran tentang 4 kebenaran mulia, ada ajaran tentang 7 faktor pencerahan, ada ajaran tentang 4 landasan perhatian. Gak perlu yang tinggi-tinggi. Ajaran tentang dana berharga tidak? Ajaran tentang sila berharga tidak? Ajaran tentang bawana berharga tidak? Inilah Dhamma Winaya. Seperti laut menyimpan benda-benda berharga, Dhamma Winaya menyimpan banyak ajaran-ajaran berharga. Ini yang ke-7. Yang ke-8, Bapak Ibu sekalian, seperti lautan, seperti samudra, menjadi tempat kediaman makhluk-makhluk besar. Di Sutta disebutkan bahwa di laut itu ada makhluk yang panjangnya 100 yojana. 1 yojana itu sama dengan 16 kilometer. Jadi kalau ada makhluk yang panjangnya 100 yojana, tinggal dikali 100 kali 16. Berapa? 1.600 kilometer. Ya, makhluk apa itu? Bahkan di Sutta juga disebutkan ada makhluk yang juga panjangnya 800 yojana. Ya dikali 800 kali 16. Makhluk apa itu? Ya nggak perlu berpikir jauh-jauh. Sekarang, apa makhluk yang di laut yang besar, yang saat ini bisa kita lihat, yang saat ini sering terdampar? Paus. Berapa panjangnya? Hah? Tahun lalu, 2 tahun lalu di Teluk Jakarta, ada ikan paus yang terdampar. Panjangnya 30 meter. Ya kan? Itu kan panjang, besar ya kan? Makanya dinamakan ikan paus. Kalau kecil namanya ikan teri, bukan ikan paus. Panjang, besar. Itu saja sudah menunjukkan bahwa di laut ada makhluk-makhluk yang besar. Menjadi tempat kediaman makhluk-makhluk yang panjang, yang besar. Nah, demikian pula di dalam Dhamma Winaya menjadi tempat kediaman dari orang-orang besar. Orang-orang besar di sini adalah merujuk kepada mereka-mereka yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Mulai dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahata. Seperti laut menyimpan menjadi tempat kediaman makhluk-makhluk besar, Dhamma Winaya menjadi tempat kediaman dari orang-orang besar. Inilah Bapak Ibu sekalian, 8 perumpamaan yang dijelaskan oleh Buddha di dalam Paharada Sutta yang ada pada kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 8. Yang mana Dhamma Winaya diumpamakan seperti lautan, seperti samudra. Ya, semoga uraian ini menambah wawasan, pengetahuan, keyakinan, juga memberi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian sebagai pedoman untuk praktek dalam keseharian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.